Pada sore hari ini ya, wah edisi 8 Oktober 2025 bersama saya RD Sam tentunya kembali lagi ya bersama Anda yang mengudara di 101,1 dan Anda juga bisa menyaksikan di YouTube channel Smart FM Makassar dalam program Smart Community di sore hari ini jelang petang. Selama 1 jam ke depan Smart Community akan menemani Anda. Dan untuk teman-teman yang lagi di jalan ini hati-hati Ki ya karena udah mulai masuk musim penghujan. Jadi jaga kesehatan ya. Istirahat dengan yang cukup ya, istirahat dengan yang cukup maksud saya, kemudian makan makanan bergizi. Kalau misalnya bepergian ini harus lengkap ya, jas hujan ya, pakai sweater atau jaket yang tebal seperti itu untuk menjaga kesehatan. Dan kalau sore-sore begini tuh minumnya yang hangat-hangat, wedang jahe, saraba, wih enak banget ya, gorengan. Saya kalau lagi ngobrolin kayak gitu pasti ngiler-ngiler ya pada sore hari, apalagi kalau misalnya musim penghujan dingin-dingin kayak gitu ya. Kampung Tengah ini lagi bunyi gitu bicara. Oke, dan baik, kita sudah kedatangan salah satu komunitas yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya yang ada di Kota Makassar, yang tentunya tidak kalah menarik dan tidak kalah kece dengan komunitas-komunitas yang lain yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya yang ada di Kota Makassar juga. Dan kali ini kita sudah kedatangan teman-teman dari komunitas Yayasan Formasita dengan tema Forum Pemuda Perubahan edisi studi visit Lembaga Tinggi Negara dan Ekspedisi Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore. Sore Kak. Ini boleh dipakai mic-nya. Ini nganggur nih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ya. baik. Gimana perjalanan di jalan hari ini? Ya cukup menantang karena Mendaki gunung lewati lembah. kebetulan pas di jalan itu langsung hujan. Oh, oke. Kalau cewek-ceweknya gimana tadi? Kita Perjalanan. aman aja sih. Aman. Karena memang sore-sore begini jadi agak macet ya. Iya. Jadi memang saya selalu pesan itu ke narasumber bahwa 1 jam sebelum kita siaran sudah harus ada di lokasi supaya aman. Tapi alhamdulillah tetap aman juga ya, walaupun lewat dari perjanjian. Tapi nggak apa-apa kok karena ini dihitungnya nggak telat seperti itu. Baik, kalau begitu sebelum kita masuk ke pembicaraan kita dengan tema yang sudah saya tadi spill atau sebutkan ke smart listeners dan viewers dimanapun Anda berada, tentunya kita pengen kenalan dulu satu persatu dengan teman-teman dari komunitas Yayasan Formasita. Baik, kalau begitu langsung saja dari sini dulu deh, ladies first. Boleh perkenalkan dirinya dulu, nama lengkapnya siapa, kemudian panggilannya siapa, sebagai apa di Formasita dan sudah berapa lama, silahkan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Nirmala Dewi, aku akrab disapa Dwi. Dan di Formasita aku itu udah dari tahun 2023. Oke. Ya, waktu itu ikut di kegiatan Forum Pemuda Perubahan 2023 edisi yang sama kayak sekarang, edisi Studi Visit Lembaga Tinggi Negara dan Ekspedisi Pulau Jawa. Dan posisi aku di Formasita saat ini itu Head of Media Kreatif. Iya, seperti itu Kak. Keren, Head of Media Kreatif. Panggilannya siapa nih? Dwi, Mala, Nirmala? Dwi. Dwi, oh Ya, bukan akrab Nirmala disapa ya? Dwi. Ada juga sih yang manggil tapi untuk orang Oh, spesial kayak aja. yang diciptakan seorang insan gitu ya. Aduh, beda lagi. Sudah jadi Siti Nurhaliza dong ya. Iya dong, Oke, aduh. Dwi, selamat datang Dwi ya Iya, di program Kak, Smart terima Community. kasih. Oke, I'll be back to you. Nah, selanjutnya boleh kenalin, udah tahu cluenya? Udah. Udah. Oke, 30 detik dari Oke, sekarang. halo teman-teman. Perkenalkan saya Nur Hikmah, akrab disapa Hikmah, dan saya itu alumni FPP 2024. Jadi Oh, setahun yang lalu. Iya, betul. Kalau Oke. ini edisi Studi Visit Lembaga Tinggi Negara, kalau Aha. saya kemarin itu edisi Pengabdian Masyarakat Goes to Labuan Bajo Bali. Oh. Jadi ada pengabdian di Bali dan di Labuan Bajo, terus lanjut ekspedisi budaya di Bali. Ih, keren ya. Ya, betul. Oke. Dan sekarang posisi saya itu di FPP 25 sebagai project manager. Oke. Betul. Berarti ketemu Komodo itu. Ayo. Komodo itu ketemu. Teman baik. Teman baik. Oke, jadi panggilannya siapa? Hikmah, Kak. Hikmah. Oke, ambil hikmahnya ya. Baik, ya smart listeners, tentunya hari ini bukan cuma teman-teman yang ceria, saya pun tetap ceria walaupun lagi serak.
gitu ya. Hari ini lagi serak ya. Serak-serak seksi gitu. Baik, welcome ya Hikmah ya. Baik, selanjutnya boleh kenalin ke smart listeners nama dan sebagainya, silahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya atas nama Haidil Nur Ilahi, akrab disapa Haidil. Saya alumni Forum Pemuda Perubahan di tahun 2024 sama dengan beliau edisi Pengabdian Masyarakat di NTT dan Bali. Luar biasa. Ini seangkatan berarti ya. Iya. Oke, jadi panggilnya Ilahi. Aidil. Aidil. Ya. Aidil ya. Ya, Aidil. Oke, Aidil. Ya, ntar kita balik lagi ke Aidil ya. Thank you. Siap. Atau masih ada yang ingin diungkapin tadi? Masih ada yang kurang? Sekarang di FVP 25 saya itu menjabat di divisi perlengkapan. Oh, divisi perlengkapan. Oke, thank you Aidil. Nah, selanjutnya nih, yang last minute. Ini udah kayak gitu ya. Baik, smart listener, saya perkenalkan, nama saya Zulkifli, di Formasita sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Formasita. Wow. Ya, Ketua Harian. Sekaligus ingin menyampaikan salam dari Ketua Umum. Beliau sedang perjalanan dinas, mungkin tidak sempat hadir. Jadi saya mewakilinya ya. Masya Allah. Iya. Jadi di FPP ini saya bergabung itu di tahun 2023 sama dengan kepala medianya ya Dwi. Jadi kami bergabung tahun 2023. Alhamdulillah kami masih tetap sampai pada hari ini. Ya, semoga 2 tahun, ya 2 tahun. Okay. Semoga kegiatan kedepannya bisa berjalan sebagaimana yang kami rencanakan. Iya. Amin. Wow, 5 periode. Oke, selamat datang ya. Nah, panggilannya siapa tadi? Zulkifli. Oke, bukan Zulfikar ya. Bukan. Oke. Oke, selanjutnya. Ya. Ini kayak nggak asing ini. Nggak asing, kayak Mukanya kayak nggak asing deh. Gak singkat tapi manis. Lihat di mana ya? Ya, ini kebetulan udah kedua kali, Kak. Kedua kali ya. Yes, Oke. ya. Langsung saja silakan. Ya, bismillah teman-teman. Perkenalkan, saya Jikran Ramadan Tahir, akrab disapa Jikran, atau biasa kalau udah akrab banget tuh Kak, Zik aja gitu. Jadi Zik kalau Azik gitu ya. Iya, Zik aja. Di FPP alhamdulillah sama juga. Di FPP 24 kemarin kita di Labuan Bajo dan Bali. Dan saat ini diamanahkan untuk mempersamai kegiatan FPP di Humas, Kepala Divisi Humas. Itu aja, Kak. Oke, Zikran, welcome back. Kalau yang lain welcome ya, kamu welcome back ya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua yang ada di sini supaya lebih semangat ya. Oke, baik, smart listeners ya. Tadi saya sudah janjikan bahwa kita akan masuk ke temanya tentunya karena teman-teman adik-adik udah memperkenalkan diri tentunya. Baik, langsung saja. Saya mau mungkin kita bisa tarik ke belakang dulu ya mengenai mungkin filosofi atau makna ini, kemudian yayasan atau lembaga ini kenapa sih dikatakan Formasita, atau Formasita ini jangan-jangan adalah akronim, abbreviation ya, kependekan, ada kepanjangannya atau seperti apa? Mungkin direkturnya dulu deh. Oke, boleh silakan. Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik. Apa sih kemudian itu yang disebut sebagai Formasita? Jadi kalau secara organisasi Formasita ini berbentuk yayasan Bang, dalam artian SK-nya Kemenkumham, tapi tentang mengenai siapa itu Formasita. Nah, jadi betul apa yang disampaikan tadi oleh Abang bahwa Formasita ini merupakan akronim. Oke. Ya. Formasita merupakan Forum Mahasiswa Beasiswa Aspirasi Bapak Ustaz Tamsil Lindrung. Siapa baik. beliau? Beliau merupakan saat ini jabatan beliau adalah Wakil Ketua DPD RI, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara. Jadi beliau punya wadah penerima beasiswa aspirasi beliau, kemudian disatukan dalam satu organisasi. Nah, itulah yang dikatakan sebagai Formasita sampai saat ini. Jadi orang-orang yang ada di dalam merupakan orang-orang yang merupakan penerima beasiswa dari Bapak Ustaz Tamsil Lindrung. Tapi di sini apa yang menjadi tema besar mengenai Forum Pemuda Perubahan? Ya. Forum Pemuda Perubahan ini sudah berlangsung dari mulai tahun 2020 sampai saat ini. Ini sudah ke-7 kali dan kalau berlangsung tahun ini sudah ke-8 kali. Okay. Nah, ini pada tahun ini Forum Pemuda Perubahan masih merupakan bagian dari kegiatan Formasita.
Tapi kami sedang mencanangkan bagaimana kemudian Forum Pemuda Perubahan ini berdiri sebagai komunitas tersendiri. Karena kemudian database yang kami miliki bahwa orang-orang yang tergabung dalam Forum Pemuda Perubahan ini sudah hampir dari semua provinsi yang ada. Sampai saat ini sudah menyentuh 14 provinsi yang ada di Indonesia. Dan jumlah alumninya sudah 261 ya. Ya, 261 alumni. Sehingga menurut kami mungkin ke depannya akan kami proyeksikan agar kemudian FPP ini berdiri sebagai komunitas, mungkin yayasan yang berdiri sendiri. Tapi tahun ini masih berada dalam bawahan organisasi Yayasan Formasita. Seperti itu, Pak. Iya. Berarti memang melihat daripada potensi yang sangat besar ya, sehingga kemudian bisa berdiri sendiri seperti itu. Nah, baik, mungkin saya kemana ya? Oke, Humas dulu deh. Oke. Nah, mungkin smart listeners pengen tahu gitu sepenggal atau mungkin banyak-banyak juga boleh ya mengenai visi misi dari Formasita ini sendiri. Walaupun tadi sudah terspill ya, walaupun sedikit gitu. Tapi untuk lebih komprehennya, apa sih sebetulnya visi misi dari Formasita ini? Oh ya, ini menarik banget sebenarnya, Kak, karena sebenarnya Forum Pemuda Perubahan ini salah satu rangkaian kegiatan yang berangkat dari keresahan. Jadi keresahan kenapa akhirnya Forum Pemuda ini hadir, karena kondisi yang kemudian hadir pada saat ini banyak teman-teman kita generasi muda yang mulai bergeser dari jam-jam produktif menjadi screen time 10 jam. Nah, ini kalau kita lihat lebih suka hangout ya. Iya. lebih suka yang cozy, instagramable gitu ya. Oke, lanjut. Ya. Jadi itu yang kami lihat sebagai proses permasalahan saat ini. Dan ketika ini terus berlangsung, rasa-rasanya capaian untuk Indonesia Emas itu agak sangat sulit. Nah, makanya hadirlah Forum Pemuda Perubahan ini adalah bagaimana sih merubah mindset dari generasi muda dari awal-awalnya sering melakukan aktivitas yang tidak produktif menjadi produktif. Capaiannya ada 4 sebenarnya, Kak. Kami berharap di Forum Pemuda Perubahan ini itu betul-betul bisa menang terhadap dirinya. Dibekali dengan skill kepemimpinan. Terus kedua adalah ya religius. Kami mendekatkan dari segi itu karena memang kompetensi yang kemudian harus dimiliki ketika zaman terus berubah tetap harus berpegang pada satu. Adalah bagaimana sih sejauh apa kemampuan religius dari setiap orang, setiap manusia. Terus ketiga adalah literasi. Nah, literasi ini pasti teman-teman udah tahu kenapa pada akhirnya kita harus punya kemampuan ini. Karena memang untuk membaca suatu situasi, rasa-rasanya proses kita mengkreasikan sebuah pikiran terhadap satu problematika itu yang perlu dibekali. Dan terakhir adalah bahasa Inggris. Ini pembekalan yang kemudian perlu kita lakukan juga di Forum Pemuda Perubahan. Dan hasil dari 4 ini berharap setiap orang-orang ataupun setiap peserta yang ikut di kegiatan ini menjadi agen perubahan di setiap daerahnya. Itu aja. Anda yang mendaftar gak sih? Katanya sebelah jus gitu ya. Sebagai mentor. Wah. Jadi memang kalau kita tarik benang merahnya adalah bagaimana kemudian Formasita ini lebih ke memang whole package ya. Jadi packagingnya secara keseluruhan. Yang paling penting adalah tidak lupa membekali peserta-peserta atau kemudian teman-teman para pemuda ini nilai religius seperti itu. Karena memang pemuda-pemuda yang masuk di sini adalah memang orang-orang yang sudah punya value ya, orang-orang yang sudah punya kualitas karena ada seleksi di dalamnya. Dan yang paling penting yang perlu ditanamkan tadi adalah nilai plus tadi ya, religiusitas ya seperti itu. Betul. Baik, sangat keren ya jawaban dari humas kita. Jangan lupa daftar FPB. Ya, baik, terima kasih sih keren. Saya ke ciwi-ciwinya. Nah, saya ke Dwi. Yap, betul. Dwi sudah bergabung sejak tahun 2023. Bisa dikatakan ya 2 tahun atau memasuki tahun ketiga ya. 2 tahun tetapi memasuki tahun ketiga seperti itu. Nah, apa yang membuat atau mendorong Dwi ini kemudian gabung atau join dengan komunitas Formasita ini? Padahal mungkin di luar sana itu ada komunitas yang sama baiknya misalnya seperti itu. Apa yang jadi daya tarik atau magnet dari Formasita ini untuk Dwi? Jadi aku ceritain ya, Kak. Boleh. Awal mula aku kenal Forum Pemuda Perubahan ini itu lewat simpel aja Instagram. Aku lagi scroll terus tiba-tiba ada masuk
info kegiatan kan, Forum Pemuda Perubahan edisi Studi Visit Lembaga Tinggi Negara dan Ekspedisi Pulau Jawa gitu. Nah, aku langsung tertarik dong lihat judulnya kan, kayak keren nih ekspedisi budaya, siapa sih yang nggak mau jalan-jalan. Terus aku lihat ke 4 kota besar apalagi kan, jadi aku makin tertarik. Nah, after itu dia juga ada edisi Studi Visit Lembaga Tinggi Negara. Nah, itu ke kementerian-kementerian dan lembaga tinggi lainnya. Jadi aku semakin tertarik lah untuk ikut. Yang dimana hal lain yang bikin aku tertarik lagi itu adalah karena aku sebelumnya belum pernah keluar Sulawesi Selatan kan. Dan aku mikirnya kayaknya ini bisa jadi kesempatan aku atau bisa jadi wadah aku untuk jalan aku untuk bisa keluar daerah gitu, cari pengalaman yang lebih luas lagi kayak gitu. Karena selama waktu itu aku ikut pas semester 5. Pas semester 5 di mana aku di situ aktif-aktifnya organisasi di dalam kampus gitu kan. Terus kayak aku ngerasa kayaknya aku kalau di sini-sini aja nggak bakal berkembang gitu. Makanya aku explore. Oh, jadi gak bisa bohong ya. Emang alasannya tuh rasional bahwa realistis pengen jalan-jalan deh gitu ya. Nah, jalan-jalan itu bonus sebetulnya. Tapi kan kita nggak bisa bohong bahwa itu realistis ya. Jalan-jalannya itu bonus. Yang paling pertama adalah gimana kemudian kita bisa berdampak ya melalui lembaga ini. Nah, ada deh bonusnya jalan-jalan. Iya, betul. Kayak gitu ya. Harus daftar, guys. Dapat temennya nggak sembarang lagi ya. Keren-keren ya, kaleng-kaleng gitu ya. Dan sebagainya pokoknya ya. Iya, betul. Wah, saya ke Hikmah nih. Masih dengan pertanyaan yang senada gitu. Kenapa kemudian jatuh cinta dengan Farmasita? Oke. Jadi kemarin karena saya alumni FPP 24. Volunteering ya, Kak. Volunteernya di Pengabdian Labuan Bajo, terus ekspedisi budaya ke Bali. Nah, sebelum saya mengenal FPP ini, edisi Pengabdian Masyarakat, saya tergabung ke dalam komunitas volunteering. Komunitas volunteering Makassar. Kemudian saya melihat ada event FPP ini, saya sangat tertarik karena saya juga sama case-nya dengan Kak Dwi ini. Saya belum pernah keluar Sulawesi. Makanya saya tertarik, apalagi background saya itu sebagai antropologi, pendidikan antropologi. Jadi saya sangat ingin mengetahui bagaimana situs-situs masyarakatnya, betul, kondisi gitu. Masyarakatnya ada di NTT terutama, dan juga spesialnya bagaimana keadaan mereka yang di pelosok. Bagaimana perbedaan pelosoknya Sulawesi dengan di NTT tersebut. Makanya saya sangat tertarik. Bagaimana kemudian mereka bertahan hidup, beradaptasi. Dan memang di Indonesia sendiri kesetaraan pemerataan pendidikan itu masih sangat timpang. Yang mana itu yang membuat saya tertarik untuk bisa terjun langsung, berdampak. Paling tidak saya bisa memberikan sedikit apa yang dibekali di FPP ini, dan tentunya dari masyarakat NTT itu lebih banyak memberikan pelajaran untuk volunteernya sendiri. Jadi spotlightnya di situ adalah bahwa memang bidang yang kamu tekuni itu, jurusan di kampus itu sangat relate dengan kebutuhan kamu untuk mendaftar di sini. Betul sekali, makanya gitu ya? itu juga salah satu alasan kenapa saya mau banget nih ikut FPP 24 kemarin. Berarti udah ketemu ini ya, komodo ya. Itu buaya mungkin ya. Terima kasih Hikmah ya. Saya ke Aidil Fitri. Ya. Enggak, Fitri juga ada cewek, dua-duanya ada cewek cowok. Kita banyakkan intermezzo ya. Oke, sekarang kamu. Nah, apa sih pertanyaannya masih dengan senada gitu, dengan nada yang sama. Apa yang memotivasi kamu masuk di sini? Baik, terima kasih. Awalnya saya dapat informasi itu dari platform media sosial Instagram. Saya di-tag dengan salah satu teman saya di kolom Instagram. Lalu saya tertarik dengan flyernya yang dengan nama FPP-nya itu Pemuda Perubahan. Di kata perubahan ini saya tertarik dengan kuat bahwasanya dengan bergabungnya saya di sini, dengan adanya saya di dalam di wadah ini, saya bisa berubah dan saya bisa membawa perubahan. Nah, berubah gitu ya? Berubah dalam hal positif. Sama dengan beliau, saya dari program studi teknik lingkungan, di mana program studi saya ini, ilmu yang saya dapatkan di sini saya abdikan, saya amalkan di NTT kemarin. Dengan ilmu apa? Di sana kan rata-rata petani. Nah, di desa ini sangat minim
tersedianya pupuk urea dan semacamnya. Oke. Karena melihat perjalanan dari kota dan tempat NTT kami Desa Siru itu sangat jauh. Makanya hadirlah saya sebagai program studi teknik lingkungan memberikan ilmu yang sangat sederhana, yaitu pembuatan komposter ala rumahan. Di mana komposter ini terbuat dari dedaunan kering dan ranting-ranting kering dan tanah yang ada di Desa Siru itu. Nah, ilmu yang sangat sederhana ini kami amalkan di sana dan alhamdulillah warga di sana sangat menerimanya dengan baik. Nah, ini nih pemuda perubahan nih. Tepuk tangan dulu untuk Formasita. Ya kan, langsung teraplikasikan gitu ya. Jadi bukan cuma advokasi, bukan cuma teori, tapi memang ya memberikan dampak gitu ya, memberikan perubahan langsung ke masyarakat dengan ilmu tadi yang kamu punya ya ke masyarakat. Wah, keren. Nah, jadi memang itu tadi relate juga dengan keilmuan kamu gitu ya, dengan kebutuhan kamu untuk volunteering atau masuk di sini. Kayak gitu, khususnya diaplikasikan di sana di Labuan Bajo. Tepatnya di Desa Siru. Di siapa? Desa Siru. Iya. Dusun Kolong ya. Oke, baik. Nah, saya ke mana lagi diacak spin wheel. Oke, pertanyaan selanjutnya ini untuk semuanya. Dari sekian banyak kemudian program mulai dari ini pertama kali dibentuk sampai hari ini, baik itu kegiatan yang berulang atau yang beda-beda, terus adik-adik suka yang mana dan mengapa dari sekian banyaknya? Dari Hikmah dulu. Dari mulai pertama join sampai hari ini, atau mungkin udah melihat ya update-nya, perkembangannya sebelum join, itu suka yang mana dan mengapa? Oke, baik. Terima kasih Kak, pertanyaan menarik sekali. Jadi sebelum saya join FPP itu saya jujur termasuk ke dalam anak muda yang kurang produktif. Jadi screen time saya itu masih. Berarti cuma lihat drakor di rumah. Boleh. Gitu ya? boleh. Terbukti. Itu juga salah satu ya. Oke, lanjut. Screen time saya itu masih banyak jam per hari ya. 8 jam lebih, orang lebih. Jadi itu juga salah satu alasannya karena saya lihat visi dan misi dari FPP sendiri. Makanya saya sangat tertarik untuk join. Kemudian bagaimana saya bisa berubah di dalamnya? Karena ini kan pemuda perubahan ya Kak. Jadi di sana betul-betul kita di training untuk bagaimana menjadi pemuda perubahan. Perubahan dalam artian paling tidak kita berubah untuk diri kita sendiri. Kita memperbaiki diri kita sendiri dulu dan alhamdulillah saya bisa katakan dari kurang produktif mungkin lebih meningkat ya Kak, sedikit ya. Paling tidak ada perubahan yang bisa membuat saya lebih produktif melalui training-training yang ada di FPP, bagaimana agenda kegiatan yang membentuk pribadi dari para pesertanya. Jadi sekarang ini tersadar gitu ya. Alhamdulillah ya. Tersadar di dalam sepimu gitu ya. Jadi memang jujur kerasa Kak perbedaannya dari sebelum join FPP sampai sekarang setelah join FPP dan bersama FPP 25. Kalau Aidil, dari sekian banyak yang udah dilalui atau mungkin yang udah ditahu dari dulu tapi belum sempat gitu. Dirasain gitu dan mungkin pengen atau gimana, yang mana yang paling kamu suka dan mengapa? Baik, terima kasih. Sejak kita usia balik memang diharuskan untuk tetap melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat sunnah lainnya. Akan tetapi sebagai manusia biasa kita terkadang luput dan lupa atas kewajiban tersebut. Namun setelah saya masuk ke dalam forum pemuda perubahan, lanjut. Setelah saya masuk ke dalam wadah ini, alhamdulillah ketika masjid sudah berbunyi, pasti kita sudah berbondong-bondong untuk saling memanggil untuk melaksanakan sholat. Itulah yang membangun semangat saya dan menjadi percaya bahwa benar-benar sedikit demi sedikit perubahan dapat kita raih dari wadah tersebut. Terutama di bagian yang saya tangkap paling awal itu di religi, Kak. Bentuk kegiatan dari unsur-unsur religi yang kamu maksudkan di sini, yang kamu suka itu yang mana? Seperti itu Kak, sholat 5 waktunya itu tepat alhamdulillah, dan sholat sunnahnya juga ikut, literasi Al-Qur'annya juga Kak ikut. Oke, saya udah tangkap. Jadi memang ada istilahnya salah satu mungkin kegiatan atau item yang mengarah ke religiusitas ya, seperti literasi Al-Qur'an tadi. Betul, ya, itu kemudian menjadi
insight, menjadi peningkatan ilmu, takwa dan sebagainya, sehingga dan juga teman-teman di lapangan ya rajin-rajin gitu ya melaksanakan secara tepat waktu sehingga ikut berbondong-bondong berjamaah. Ya, Paling suka momen di situ. iya. Dan bukan hanya literasi Al-Quran, tetapi kita ditantang itu setiap harinya adalah 2-3 ayat yang kita hafal pada saat kegiatan itu berlangsung. Oke. Oh, ini menarik nih. Oke, baik. Keep your statement. Oke, saya Siap. ke yang lain. Nah, Pak Direktur, Siap. saya ingin menanyakan tadi ada puzzle bahwa kita ditantang untuk apa tadi? Menghafal ayat. Menghafal ayat. Nah, pertanyaan saya ini lebih ke Bhinneka Tunggal Ika. Oke, ini boleh langsung dijawab. Nah, Formasita, terus tadi ada tantangan menghafal ayat suci Al-Quran, ayat-ayat ya dan sebagainya. Iya. Nah, apakah Formasita ini memang dikhususkan saja untuk umat Muslim atau untuk diversity Bhinneka Tunggal Ika atau gimana? Ya, jadi pada dasarnya sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa kawan-kawan tadi bahwa aspek religiusitas artinya memang ya religius. Religius kan secara pemaknaan adalah bagaimana seseorang dikenalkan dengan agamanya. Oke. Nah, kenapa kemudian yang ter-highlight adalah kegiatan-kegiatan yang bernuansa Muslim? Karena kebetulan sampai pada saat ini belum pernah ada dari teman-teman kita yang di Nasrani yang mendaftar. Tapi kami membuka ruang itu. Nah, kami sangat membuka lebar ruang-ruang tersebut. Nah, sehingga Kepada siapa saja? kepada siapa saja, Oke, apapun baik. sukunya, apapun bangsanya, agamanya. apapun agamanya. Jadi kemarin sampai kemudian kami mengadakan kegiatan di NTT. Andai kata misalkan dikatakan bahwa FPP itu hanya untuk Muslim saja, oh nggak mungkin dong kemudian kita mengadakan kegiatan kemarin di NTT Oke. yang mayoritas Nasrani. Betul. Nah, dan kemudian yang kami ingin sampaikan kalau tadi pertanyaan awalnya adalah yang mana yang mengesankan. Nah, bagi saya ini Bang, semua punya kesannya masing-masing. Kalau di studi visit kesannya adalah bagaimana kami mengadvokasi problem-problem di setiap lembaga tinggi negara Oke. yang ada faktanya di tengah masyarakat. Kami mengumpulkan pemuda-pemuda problemnya di daerahnya masing-masing yang ingin diselesaikan di di lembaga tinggi negara tersebut. Oke. Bisa saja di DPR, bisa saja di DPD, bisa saja kemudian bahkan di tahun 2023 kami mengingat bahwa ada problem BPH Migas terkait Blok-blok dengan ya? BPH Migas Oke. terkait dengan kemudian sumber daya minyak bumi yang ada di Kalimantan mereka angkat di BPH Migas sehingga permasalahan tersebut bisa terdengar dan cukup kemudian menyentuh gejolak di daerahnya tersebut sehingga inilah yang kemudian saya mengatakan bahwa semua punya titik unik masing-masing. Ya, kalau di Labuan Bajo kemarin kebetulan kami juga pernah di tahun 2024 di sana Bang kita mungkin mengenal Labuan Bajo dengan destinasi wisatanya. Tapi tahukah Bang di sana itu ada loh sekolah yang beralaskan tanah, beratapkan langit. Nah, inilah yang kemudian membuat kita kaget. Nah, inilah yang kemudian kami Istilahnya kalau kita boleh bahasakan langsung atau bahasa kasar itu miris ya? Iya miris sekali. Nah, di sana itu semua dari warga yang ada di sekolah tersebut adalah non Islam. Kami menyentuh mereka tanpa melihat rasnya, tanpa melihat sukunya. Ya, disitulah kami melihat bahwa ini sangat miris. Mungkin orang kenalnya Labuan Bajo itu destinasi wisata yang sangat cantik. Dunia ya? Ya, dunia yang sangat indah. Tapi tidak ditahu bagaimana kemudian pelosok-pelosoknya itu seperti itu. Kami jalan sampai kemudian kurang lebih 10 kilo. Itu jalan kaki, tidak naik motor. Hujan-hujan dan kami melihat bagaimana kemudian infrastruktur di sana sangat kemudian membutuhkan perhatian. Sehingga itulah yang kemudian menjadi titik unik kenapa FPP 2024 itu punya ciri khas keunikannya sendiri. Karena itulah rasanya berbeda tapi substansinya sama-sama besar. Oke, jadi memang berada di lapangan itu memang lebih autentik, lebih akurat dibanding data di atas kertas. Asik. Tepuk tangan dulu untuk Formasita. Oke, kita kayak ada di forum-forum mana gitu ya. Baik, saya ke Zikran. Seperti teman-teman yang lain, ini wajib memilih ya. Kalau ini nggak apa-apa, dia selamat. Direkturnya. Nah, di antara sekian banyak gitu, mulai dari awal join sampai sekarang, suka yang mana kegiatannya dan mengapa? Ya, kalau kegiatan sebenarnya banyak banget ya. Kayak dimulai, jadi sebenarnya di FPP itu ada 2
kriterianya adalah bagaimana sebenarnya kita menciptakan generasi yang punya kapasitas tapi juga berkontribusi. Dan FPP itu sangat bisa menjawab kedua hal ini. Karena kadang-kala beberapa komunitas hanya fokus kepada pengisian kapasitas dan kontribusi. Akhirnya yang terjadi adalah gimana sih dampak yang kemudian dihadirkan dari komunitas itu. Dan bagi saya sejauh ini dampak yang kemudian paling bisa dirasakan dan itu ngena di saya adalah ketika memang berasal ataupun pernah ikut kegiatan FPP 24 di Labuan Bajo. Apalagi ketika saat itu kami ditempatkan di rumah-rumah warga. Jadi kami nggak tidur di masjid, tapi kami tidur di rumah warga. Tapi ada satu ciri khas di situ, Kak. Ciri khas masyarakat di situ, kalau orang lain memandang bahwa rasa-rasanya proses pendidikan di setiap desa itu kurang bisa dilihat oleh masyarakat. Bahkan tingkat mereka untuk bisa menjerumuskan anaknya ke tingkat pendidikan ataupun ke universitas itu jarang. Tapi fakta berbanding terbalik di Desa Siro. Justru di Desa Siro, sejauh kami banyak berdiskusi dengan orang tua angkat kami di sana, justru mereka peka terhadap pendidikan. Dan justru anak-anak yang ada di sana, Bang, sebenarnya kuliah di luar dari NTT. Dan di situ yang membuat saya terharu, walaupun dengan kapasitas ekonomi yang sangat rendah, tapi perhatian terhadap pendidikan anaknya itu sangat luar biasa. Sangat luar Berarti biasa. Itu bagian daripada mindset ya? Mindset. Jadi proses mindset masyarakat Desa Siro adalah pendidikan paling tinggi, Mas. Yang kedua adalah yang paling berkesan ternyata pada saat ikut kegiatan FPP, di situ ada pondok pesantren. Dan pondok pesantren itu didirikan atas bentuk keresahan ketika mengikuti, kalau bahasa mahasiswa itu KKN, TPS 2. Tapi ada satu ustadz, dia akhirnya melihat satu problematika di situ, masyarakat sangat sangat tidak tersentuh oleh pendidikan dan anak-anaknya akhirnya jadinya kembali untuk bertani. Akhirnya dia membentuk pondok pesantren di situ. Dan paling bagusnya di situ adalah ternyata pondok pesantren itu banyak melahirkan orang-orang yang lanjut studi ke luar daerah. Dan yang paling berperan di situ adalah ustadznya atau pimpinan pondoknya di situ. Dia menghubungkan beasiswa ke setiap anak didiknya yang mau keluar daerah dan kuliah. Dan ketiga di sini sebenarnya memang kalau kita bahas di Indonesia gotong royong itu sangat besar. Dan di Desa Siro itu ketika kami berada di sana, yang paling ngena juga adalah ternyata disediakan satu sawah 1 hektar itu, dan hasil sawahnya itu diberikan ke pondok pesantren untuk menghidupi anak yang ada di dalam. Jadi sebenarnya rasa-rasanya kepekaan terhadap pendidikan dan jiwa empati dari setiap masyarakat itu sangat besar. Dan itu dijawab oleh salah satu pendiri pondok pesantren yang ada Desa Siro. Justru saya terbuka pikiran akhirnya dengan keterbatasan yang ada tidak membatasi seseorang untuk bermimpi. Betul. Justru mimpinya sangat besar walaupun keterbatasan itu sangat besar. Jadi mereka berjalan beriringan di situ. Dan itulah yang jadi pukulan berat bagi kita, pukulan berat bagi kita yang cambuk ya. Gitu. Jadi memang di tengah keterbatasan dengan segala keterbatasan selalu ada corong ya. Bahwa ada hal-hal yang bisa dilakukan, ada hal-hal yang bisa digali, ada hal yang bisa dikembangkan, dan kemudian kita sebagai orang asing yang datang, terutama adik-adik ya, teman-teman yang datang ke situ, wah, dengan segala keterbatasan yang ada, tapi tetap ada hal-hal yang bisa diberdayakan, betul. Ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan dan sebagainya, dan itu menjadi cambuk. Cambuk, dan akhirnya awal-awalnya kita mau mengabdi di situ, Kak. Justru kita belajar banyak di desa itu. Kayak gitu. Betul. Jadi mindsetnya tuh oh iya ya gitu ya. Oke, gitu. Jadi memang sih kalau istilahnya kita ke lapangan kemanapun itu akan jauh lebih works dibanding kita hanya sekedar membaca buku saja gitu. Nah apalagi kalau misalnya semuanya dikombin ya, baca buku kemudian berdampak di lapangan, kemudian membuat tim dan sebagainya, itu akan lebih powerful lagi. Ya seperti teman-teman dari Formasita. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Iya, Smart FM ya, teman-teman Smart Listeners dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama kami di sini ya, bersama teman-teman komunitas Yayasan Formasita. Oke, baik. Selanjutnya kita bakalan ngomongin nih yang rencana
dalam dekat ini ya, kegiatan-kegiatan yang study visit, betul? Oke, nah boleh Pak Direktur dulu dijelasin mengenai program ini, kemudian syarat-syaratnya, close date-nya, ya dan sebagainya. Silakan. Baik, jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, ke depan kita kembali sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, rentetan sejarah dari Forum Pemuda Perubahan. Ke depan insya Allah kita akan selenggarakan kembali. Nah, kemudian proses daripada mulai pendaftaran sampai kemudian puncak dari acara FPP tahun 2025 itu intervalnya dimulai dari September. Nah, nanti puncak acaranya nanti insya Allah berlangsung di Januari. Libur semester anak-anak mahasiswa insya Allah. Nah, sehingga inilah kemudian ingin kami tekankan bahwa tidak perlu kok kemudian untuk mengorbankan hal-hal yang bersifat kesenangan, bersifat realistis, sebagaimana yang disampaikan oleh Abang tadi mengenai barometer orang kemudian join di kegiatan FPP ini. Ada yang ingin jalan-jalan misalkan, tidak masalah. Dan mungkin dari berbagai cerita dari teman-teman tadi, mungkin memang niatnya awalnya jalan-jalan, sehingga kemudian kita tidak perlu mengorbankan hal-hal yang bersifat kesenangan. Ya, enjoysitas misalkan, kita tidak perlu korbankan itu untuk kemudian melakukan hal yang berdampak. Nah, di FPP ini kami desain memang, Bang, bagaimana ini menarik untuk semua pemuda-pemudi Indonesia, kemudian bisa dikemas secara mengasihkan. Nah, sampai kemudian ada testimoni dari beberapa alumni kami, bahkan ada yang kami paling sorot itu saudari Khadijah. Beliau juga dari Makassar. Dia menyampaikan di postingan Instagramnya itu bahwa andai kata diulang 1000 kali pun FPP saya akan tetap akan tidak menyesal. Wow. Sehingga inilah yang kemudian kami berani dengan percaya diri mengatakan bahwa ini memang kegiatan yang betul-betul kami bisa pertanggungjawabkan secara rekam jejak, sehingga kami kembali menyelenggarakan di tahun ini. Karena kebaikan itu jangan sampai jangan sampai terputus. Nah, mungkin kedepannya di tahun-tahun selanjutnya akan ada kegiatan yang serupa, tapi selama kemudian inovasi itu masih terus berjalan, mungkin akan hadir dengan bentuk berbeda. Tapi tahun ini teman-teman akan kembali ada studi visit instansi lembaga tinggi negara. Akan dikunjungi salah satu beberapa kota yang ada di Tanah Jawa, mulai dari Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan Bogor. Nah, tunggu kami di kota. Ya, penasaran dengan apa saja yang kemudian dikunjungi di berbagai kota-kota tersebut? Silahkan diklik link di bawah ini. Jadi kami ada bukletnya, Kak. Ada ada kemudian petunjuk buku panduannya. Apa sih yang kemudian menjadi substansi dari kegiatan FPP tahun 2025 ini. Nah, di situ dalam buku panduan itu dijelaskan mulai dari rentetan pendaftaran sampai itu dalam bentuk PDF. Iya. Dalam bentuk PDF dan tersusun rapi di bio Instagram kami. Nah, jadi teman-teman yang mau mengetahui detail-detailnya silahkan. Bahkan itu insya Allah akan bisa dipahami oleh strata level pengetahuan yang menengah ke bawah, bisa dipahami insya Allah. Bahkan mungkin anak SMP ada juga yang pernah mendaftar, anak SMA bisa paham, anak SMA juga beberapa dari alumni kami bisa mendaftar. Jadi bahasanya disederhanakan, disederhanakan. Jadi orang-orang halayak tahu bisa menafsirkan seperti apa sebetulnya mekanisme dari keterangan-keterangan yang dijabarkan seperti mengenai deadline pendaftaran nanti akan disampaikan langsung oleh project manajernya. Dia yang paling paham memang menyusun deadline pendaftaran sampai di hari H. Apa yang saya sampaikan adalah fundamentalnya bahwa berlangsung dari interval September sampai kemudian puncak acaranya di Januari tahun depan. Nah, oleh karenanya itu jangan lupa teman-teman, nanti kita bertemu di Pulau Jawa. Asik, ikut. Amin. Ya, baik kalau gitu kita nagih nih langsung nagih cerek. Project manajernya boleh dijelasin seperti tadi instruksi atau petunjuk dari Pak Direktur, silakan. Oke, baik. Jadi FPP 2025 tahun ini edisi study visit Lembaga Tinggi Negara dan ekspedisi Pulau Jawa. Nah, sekarang itu lagi open recruitment, Kak. Jadi open recruitment dari tanggal 14 September sampai 11 Oktober. Jadi sekarang posisinya sudah H-3. 11 Oktober.
Wah, 3 hari lagi guys. Yuk. Yang mau daftar segerakan sebelum benar-benar ditutup. Ya, boleh di-mention Instagramnya apa? Instagramnya @forumpemudaperubahan. Oke, kalau sosial media yang lain misalnya TikTok, Facebook atau website atau apa gitu. Nanti di Instagram ada Link. Ya, betul. Oke, masih ada yang ingin disampaikan? Masih banyak. Masih banyak, boleh silakan. Jadi open recruitment sekarang itu di FPP kami bagi menjadi 2 jalur. Oke. Yang pertama fully funded, itu peserta yang mendaftar di jalur itu jika dinyatakan lolos sebagai delegasi FPP melalui proses seleksi, itu akan dibiayai penuh, Kak. Jadi dia tidak perlu memikirkan biaya kegiatan saat melangkah keluar rumah sampai kembali lagi ke rumahnya. Jadi itu teman-teman kesempatan emas ya, Kak, untuk bisa dibiayai. Kalau maskaranya ditanggung juga, maskaranya Hikmah, maskara Hikmah, eyeshadownya Hikmah gitu. Itu beda cerita. Dan juga kemudian kami menyediakan jalur lain yang self funded dan mungkin teman-teman banyak dari teman-teman yang ingin ikut FPP 2025 tapi tidak ingin atau tidak ingin mengikuti proses seleksinya. Karena kan di fully funded ada 3 tahapan proses seleksi. Namun di seleksi self funded ini teman-teman itu auto lolos tanpa seleksi tapi dengan menanggung biaya kegiatan pribadi seperti itu. Jadi kami sediakan 2 jalur. Nah, untuk fully funded ini itu posisinya sekarang sudah -3 close registration. Wait, hold on. Berarti tadi self funded. Itu Ada fully funded, ada self funded. Betul. Oh, nggak ada partial funded. Ada. Ada, Kak. Ada. Di partial funded sama special funded kami juga sediakan, tapi untuk mendapatkan itu peserta harus mengikuti jalur fully funded. Nanti di tahap terakhir ada perankingan nilai. Nah, itu dipetakan siapa sih yang dapat fully funded ini, siapa yang kemudian memiliki nilai tinggi tapi dia tidak tergolong ke dalam fully funded ini, maka kami sediakan jalur partial spesial untuk berarti komplit ya guys. Betul sekali, komplit. Yuk buruan Gensi Buruan semua milenial Gensi semua, yang penting bukan alpha ya. Kebetulan, Kak, persyaratan untuk ikut FPP ini dimulai dari usia 15 sampai 30 tahun. Yuk buruan. Daftar follow Instagramnya ya. Iya, betul. Oke, terima terbuka luas. Oke, terima kasih Hikmah. Ya, saya ke Dwi. Oke, Dwi. Ya, apa yang kira-kira akan membedakan tahun ini dengan sebelum-sebelumnya? Ada something new atau gimana? Silakan. Ada banget, Kak. Jadi kalau FPP 2023 itu dia kan edisi Studi Visit Lembaga Tinggi Negara dan Ekspedisi Pulau Jawa. Apa ya yang membedakan dengan yang sekarang itu? Kalau yang sekarang kita bakal ada 5 rangkaian kegiatan. Nah, salah satunya yang pertama itu yang edisi Studi Visit Lembaga Tinggi Negara ke kementerian dan non kementerian. Terus yang kedua kita bakal ekspedisi Pulau Jawa ke 4 kota besar itu. Apa dan, gitu? Boleh di-spill lagi. Jakarta, Bogor, Jogja, Surabaya. Wah, ketemu ini ya, Suro and Boyo ya. Waduh. Terus yang keempat kita juga bakal ada mentoring nasional nih dengan mentor-mentor kita. Jadi untuk tahun ini mentor kita ada Rocky Gerung, Sherlian Navita dan Karian Fahardi. Kalau nggak salah Pak Rocky atau Bung Rocky ini ada dari Sulawesi juga ya, dari Manado ya. Wah, iya betul. Hidup Sulawesi. Oke, boleh lanjut. Nah selanjutnya kita juga bakal jelajah nih ke 5 kampus top Indonesia, UI, UGM, UNER, IPB dan juga apalagi ya guys, UB. Oh, aku lupa yang masih ada. Aduh, banyak banget ya guys. Burun. Yang terakhir nih, Duta Pemuda Perubahan. Nah ini di tahun ini ada. Kalau yang 2023 itu belum ada, dan di tahun ini ada Duta Pemuda Perubahan. Jadi nanti bakal delegasi-delegasi yang lolos di kegiatan ini bakal dinobatkan sebagai Duta Pemuda Perubahan. Itu tanpa perankingan semuanya duta. Ini kan nanti bakal mewakili daerahnya masing-masing gitu. Gitu. Jadi semuanya kebagian duta gitu. Betul. Tapi nanti bakal ada yang jadi kayak the bestnya gitu loh ya, Kak. Ada jadi top of mind-nya. Iya, ya? betul seperti itu. Keren, luar biasa. Saka Aidil. Ya, boleh ditambahin mungkin sedikit banyaknya apa yang Aidil bisa jelasin juga ke smart listener, silakan. Baik, Kak.
sedikit menyinggung yang poin kegiatan kelima kami, yaitu Duta Pemuda Perubahan Indonesia. Sebenarnya di setiap tahunnya kami itu kegiatan ada yang namanya peserta terbaik. Peserta terbaik. Nah, spesial di tahun ini peserta terbaik ini dilabelitas dengan bertulisan Duta Pemuda Perubahan Indonesia. Oke. Baik itu terbaik pertama, terbaik kedua, dan terbaik ketiga. Namun teman-teman yang tidak mendapatkan posisi terbaik itu tidak boleh berkecil hati, karena dia tetap mendapatkan SAS, namun dia mewakili dari provinsinya. Contoh saya dari Provinsi Sulawesi Selatan, tentunya mendapatkan Duta Pemuda Perubahan Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Ada opening numbernya nggak? nanti katanya, nanti katanya. Enggak, coba deh opening numbernya gimana? Aidil 21 tahun. Gimana? Haidil Nur Ilahi, 21 tahun, Kabupaten Goa. Seru ya kalau ada opening numbernya ya. Lucu kali ya. Oke, baik. Mungkin terakhir ya, bisa harapan dan pesan-pesan. Saya dari sini lagi. Pesan-pesan untuk smart listener dan harapan untuk Yayasan Formasita, silakan. Oke, kalau untuk pesan-pesannya, aku cuma mau pesan jangan lupa daftar FPP tahun 2025 ini, karena kegiatannya bakal seru banget kok guys, dan bakal banyak insight-insight buat kita nantinya. Nah, terus untuk harapannya untuk Formasita, Forum Pemuda Perubahan ini tentunya semoga semakin sukses, terus kegiatannya nanti berjalan dengan lancar gitu, dan tercapai target-targetnya. Dan semangat buat teman-teman semua. Rasanya pengen ikut walaupun cuma nebeng. Seru banget deh. Oke, selanjutnya. Oke, baik, smart listener. Jadi untuk Yayasan Formasita ya, terkhusus untuk program HPP ini, semoga program ini itu akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Semoga tidak berhenti di FPP 25, tapi masih banyak lagi FPP selanjutnya. Masih banyak pemuda perubahan baru ke depan yang bisa sebagai representasi daerahnya masing-masing dan berdampak di daerahnya masing-masing dengan berbekal dari program-program yang ada di FPP ini. Amin. Jadi karena sekarang H-3 ayo daftar buruan guys, karena ini kesempatan emas. Kapan lagi ada kegiatan nasional yang sekompleks ini ya Kak, dengan berbagai rangkaian kegiatan. Jadi jangan lupa daftar, dan ini gratis. Oke, silakan Aidil, pesan-pesan untuk smart listener dan juga harapan untuk Formasita. Baik, terima kasih. Pesan-pesan untuk semua teman-teman dan saudara-saudari yang mendengarkan radio kami pada hari ini, semoga selalu dalam keadaan sehat. Pesan saya, jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa join FPP di tahun 2025. Terima kasih. Silakan Pak Direktur. Masih ada? Harapan untuk FPP kan? Oh iya. Silakan. Boleh, silakan. Kenapa kita selalu mengingatkan untuk join FPP? Karena benar-benar wadah ini cocok untuk kalian semua. Dan harapan saya semoga FPP ini terus berlanjut. Kenapa? Karena dibutuhkan memang di lokasi Kak, dan pemuda ini butuh wadah ini untuk terus berlanjut. Pemuda ini ya. Amin. Terima kasih Aidil ya. Udah lega berarti ya. Lega. Oke, Sigran dulu deh. Oke, silakan pesan-pesan untuk smart listener dan juga harapan untuk Formasita, silakan. Ya, untuk teman-teman pendengar Smart FM ya, dimanapun berada, satu pesan saya untuk teman-teman semua bahwa jikalau memang kita diamanahkan untuk memberi kontribusi, maka sudah selayaknya kita mengisi dengan kapasitas. Dan untuk teman-teman semua, top of mind kita sampai ke aktualisasi diri adalah proses ikhtiar dari waktu ke waktu, dari satu wadah ke wadah lainnya. Dan itu proses yang sangat panjang. Salah satu proses yang teman-teman harus lalui adalah melalui Forum Pemuda Perubahan. Tempat di mana kita belajar, tempat kita untuk bertumbuh, dan tempat kita untuk berkontribusi dan berkolaborasi. Karena memang saya sangat bisa mengatakan ke teman-teman semua bahwa wadah yang kemudian kita hadirkan hari ini adalah wadah yang akan menjawab 10 tahun ke depan dan 5 tahun ke depan. Mulai dari kita isi dengan proses mentoring dari tokoh nasional, dan bahkan kita akan mendapatkan mentoring langsung dari pejabat tinggi negara. Dan itu
semua kesempatan yang tidak semua orang bisa dapatkan. Oh, ini aduh emas ya. Bukan worth it lagi, emas gitu Emas ya. ya. Emas. Betul, emas. ini kesempatan emas yang kayaknya tidak semua tempat itu bisa kita dapatkan. Betul. Dan orang-orang yang bisa tumbuh ke atas adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan kesempatan. Dan kesempatan itu lahir dari mereka yang memilih. Mereka mau bergerak dan daftar FPP atau justru tetap pada kondisi yang sama. Kita mau pilih yang mana? Kalau kata Buya Hamka, ya hidup, kalau kata Sultan Jarir, kita harus mempertaruhkan satu keistimewaan kita terhadap sesuatu atau sama sekali tidak, dan akhirnya kita menjadi manusia yang tidak berdaya. Oke, masih ada? Udah cukup? Udah cukup. Dan satu Harapan, pesan Forum Pemuda Ya. Perubahan, harapan ini sangat besar Kak di Forum Pemuda Perubahan. Jadi tujuan awal Forum Pemuda Perubahan ini lahir juga sebenarnya gimana sih setiap anak desa bisa berangkat dan merasakan euforia ataupun setiap tempat yang ada di Pulau Jawa. Dan Bisa dikatakan privilege ya. privilege. Jadi itu awal mulanya kenapa pada akhirnya FPP ini juga hadir. Dan bagi saya, untuk seluruh teman-teman yang berasal dari setiap daerah, entah itu dari perkotaan atau di pedesaan, ini wadah untuk semua. Kita membuka peluang seluas-luasnya supaya nanti kitalah yang kemudian memberi perubahan di daerah itu. Wah, Gitu terima aja. Terima kasih Zikran. Saya ke Pak Direktur sekaligus menutup ya Ya, dari baik. teman-teman. Silakan. Baik, terima kasih Bang. Sebagaimana yang kita sudah pahami bahwa sebelum seseorang itu bisa menaklukkan dunia, mereka harus menaklukkan dirinya tersendiri terlebih dahulu. Ya. Dan teman-teman sekalian, Smart FM yang dimanapun berada, Forum Pemuda Perubahan adalah salah satu wadah yang kemudian melawan musuh terbesar dalam diri Anda, melawan kemudian musuh terbesar dalam hidup Anda, yakni adalah diri sendiri. Nah, ini kita jadikan wadah FPP ini agar kemudian kita bisa mulai menaklukkan diri sendiri dan kedepannya menaklukkan dunia. Nah, itu tadi merupakan pesan. Adapun harapan dari kami dari Yayasan Formasita, dari Forum Pemuda Perubahan, kami berharap karena terselenggaranya kegiatan ini, itu akan lahir generasi yang paling tidak merupakan generasi emas di tahun 2045 nantinya. Nah, kemudian kami berharap karena terselenggaranya acara ini, yang menjadi pertaruhan adalah reputasi lembaga, reputasi pribadi yang memimpin lembaga tersebut, sehingga kami sangat berharap agar kemudian nantinya sampai di puncak acara kami bisa menyelenggarakan dengan semaksimal mungkin. Karena kami tidak ingin kegiatan ini memberikan kesan yang buruk bagi para peserta, bagi para audiens, sehingga kami kalau misalnya kakak lihat ini si kepala ini misalkan, apalagi ketua umum kami ini yang sedang perjalanan dinas, itu yang ada di pikiran beliau itu gimana kegiatan FPP ini bisa kemudian terselenggara sebagaimana harapan dari peserta. Karena ini merupakan pertaruhan besar. Kita ini sedang berjudi agar kemudian bagaimana para pendaftar itu, para yang kemudian orang tua yang sudah menitipkan anaknya kepada kami untuk keluar daerah, untuk kemudian ke nasional, ini kami bisa berdayakan, kami bisa dampingi semaksimal mungkin. Oleh karenanya itu teman-teman sekalian, jangan ragu karena kami insya Allah akan memikirkan semua hal-hal yang sudah menjadi keraguan dari teman-teman. Ya, saya kira itu cukup Bang. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Yayasan Formasita. Terima kasih atas kedatangannya di studio Smart FM dalam program Smart Community. Terima kasih Dwi, terima kasih Hikmat, terima kasih Aidil, terima kasih Pak Direktur ya, dan terima kasih juga Zikran sudah hadir di tengah-tengah kita. Jangan bosan-bosan ya. Seperti oke, itulah tadi Smart Listeners dimanapun Anda berada, program Smart Community bersama komunitas Yayasan Formasita dengan topik atau tema yang Forum Pemuda Perubahan edisi studi visit Lembaga Tinggi Negara dan Ekspedisi Pulau Jawa. Tentunya kita doakan agar kegiatan ini berlanjut terus dan sangat sukses ya, khususnya untuk tahun ini. Kita jumpa lagi dalam program Smart Community episode pekan depan dengan pukul yang sama ya, pukul 5 hingga pukul 6 sore di frekuensi 101,1 Smart FM Makassar, The Spirit of Indonesia. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.